Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Listiana Tias dari kelas 5A Program Studi Pendidikan Biologi Universitas PGRI Semarang NPM 183/2001. Untuk memenuhi tugas keanekaragaman tumbuhan, dalam video kali ini saya akan mereview tumbuhan buah yang ada di sekitar rumah. Klasifikasi ilmiah pohon pisang. Pohon pisang termasuk ke dalam kingdom plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, ordo Zingiberales, famili Musaceae, genus Musa, spesies Musa paradisiaca. Pisang merupakan tanaman monokotil sehingga pohon pisang memiliki akar serabut. Akar tanaman ini memiliki warna kecoklatan. Biasanya, akar ini akan tumbuh secara menyamping mendekati permukaan tanah. Batang pada pohon pisang tidak memiliki kambium, sehingga batang pada pohon pisang lebih lunak daripada batang pohon lainnya. Ciri-ciri pohon pisang selanjutnya adalah adanya daun yang berbentuk bulat, agak lonjong, memanjang, dan melebar. Pada daun tulang pohon pisang terbentuk dari pelepah dengan bagian ujung tumpul dan bagian tepi merata. Pohon pisang memiliki bunganya terletak di pangkal pohon untuk bunga betina, sedangkan di bagian tengah untuk bunga jantan. Bagian pada pohon pisang ini juga bisa disebut dengan jantung pisang. Ciri-ciri pohon pisang ini menandakan bahwa pisang merupakan kelompok dari bunga yang sempurna, sebab memiliki dua alat reproduksi, yaitu bunga jantan dan bunga betina. Warnanya merah muda dengan adanya mahkota berwarna kuning-kuningan dan berserabut halus dengan warna kehitaman. Terakhir dari ciri-ciri pohon pisang adalah bagian buahnya. Buah pada pohon pisang tidak memiliki biji. Buahnya cenderung memiliki rasa yang manis, namun ada juga beberapa jenis pisang yang memiliki biji dan rasanya sedikit asam. Buah pisang yang belum matang berwarna hijau ketika belum matang dan berwarna kuningan ketika sudah matang. Buah pisang tersusun dari beberapa sisir dan satu tandan. Klasifikasi tanaman jeruk nipis termasuk ke dalam kingdom plantae, divisi Tracheophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Sapindales, famili Rutaceae, genus Citrus L, spesies Citrus aurantifolia. Tanaman jeruk nipis memiliki sistem perakaran tunggang. Batang yang dimiliki tanaman jeruk nipis berbentuk bulat dan ditumbuhi mata tunas. Batang tanaman jeruk nipis ada yang halus, namun ada juga yang kasar dan memiliki duri yang pendek dan kaku. Batang tanamannya berdiri tegak ke atas dan bagian ujungnya sedikit membengkok. Sifat percabangan tanaman jeruk nipis sendiri adalah monopodial. Daun pada tanaman jeruk nipis terbagi menjadi 3 bagian, yaitu helai daun, tangkai daun, dan tangkai anak daun. Untuk helai daunnya sendiri berbentuk oval, bagian pangkal daunnya membulat dan ujung daunnya berbentuk tumpul. Bagian tepi daunnya beringgit. Bagian atas permukaan daun memiliki warna hijau mengkilap dan bagian bawahnya hijau muda. Untuk daging daunnya menyerupai kertas, tulang daunnya mirip dan memiliki tangkai yang bersayap. Bunga jeruk nipis sendiri memiliki putik, benang sari, dan mahkota bunga. Bunganya sendiri termasuk dalam kelompok bunga majemuk. Tangkai putik dari bunganya berbentuk silindris, sedangkan bunganya sendiri berbentuk menyerupai mangkuk. Untuk buahnya, layaknya jeruk pada umumnya. Jeruk nipis juga memiliki bentuk bulat, namun dengan ukuran yang lebih kecil. Permukaannya sendiri agak licin dan cenderung memiliki kulit yang tipis.
Pada lapisan luar buah jeruk nipis bertekstur kaku dan banyak mengandung minyak aspiri. Sedangkan di lapisan tengah atau yang biasa disebut albedo, banyak terdiri dari jaringan bunga karang. Untuk lapisan bagian dalamnya memiliki banyak sekat-sekat. Biji pada jeruk nipis umumnya banyak dan berukuran kecil-kecil. Bijinya ini memiliki bentuk oval dan memiliki lapisan kulit luar dan dalam. Tanaman serikaya termasuk ke dalam kingdom plantae, divisi Magnoliopsida, kelas Magnoliopsida, ordo Magnoliales, famili Annonaceae, genus Annona, spesies Annona squamosa L. Tanaman serikaya ini memiliki bentuk yang cukup tinggi, bahkan hampir menyerupai pohon, di mana batang tanaman serikaya tentu cukup kuat, dengan dahan berwarna coklat muda dan bagian di dalamnya berwarna kuning. Apabila melihat bagian rantingnya dari pohon tersebut, warnanya serupa dengan batang utama, yaitu coklat disertai dengan bintik coklat muda. Sedangkan kulit pohon serikaya sangat tipis dan memiliki warna abu-abu. Tetapi harus hati-hati karena getah kulit yang dihasilkan pada batang serikaya cukup beracun dan dapat menyebabkan gatal-gatal, bahkan iritasi dan masalah kulit. Akar pada tanaman serikaya berbentuk tunggang disertai dengan warna kecoklatan dan memiliki bentuk yang bulat. Bagian lainnya yang bisa diperhatikan dari pohon tanaman serikaya yaitu bagian daun, di mana tanaman ini masuk ke dalam salah satu daun tunggal dan juga bertangkai kaku dan tata letaknya berselang-seling. Bunga pada tanaman serikaya yang nantinya bergerombol pendek menyamping dengan ukuran kurang lebih 3 cm. Selain itu, bunga juga dapat tumbuh di ujung tangkai ataupun di ketiak daun apabila dilihat serbuk sari dari bunga tanaman serikaya sangatlah banyak. Pada buah tanaman serikaya berbenjol-benjol dan berwarna hijau disertai dengan bintik putih. Ketika matang, anak buah akan memisahkan diri satu dengan yang lainnya, serta daging buah berwarna putih kekuning-kuningan, rasanya sangat manis dan tentu saja harus membuang bijinya. Klasifikasi pohon jambu biji. Jambu biji termasuk ke dalam kingdom plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Myrtales, famili Myrtaceae, genus Psidium, spesies Psidium guajava L. Jambu biji merupakan tumbuhan yang memiliki akar tunggang dan bercabang dengan bentuk yang seperti meruncing, panjang dan akan bertumbuh lurus hingga ke dalam tanah. Pada umumnya, morfologi akar dari tanaman jambu biji memiliki warna yang coklat muda sampai tua. Batang dari jambu biji ini berbentuk keras dan memanjang serta memiliki permukaan yang licin dan halus. Daun dari tanaman jambu biji ini memiliki tulang dengan daun yang penninervis atau mirip. Pada umumnya, bunga yang dimiliki jambu biji ini mempunyai warna yang putih, kemerahan dan disertai dengan 2 mahkota yang memiliki 4-5 kelopak dalam satu mahkota yang tetap sama. Buah dari tanaman jambu biji ini memiliki bentuk yang bulat dengan ukuran yang hampir sama persis dengan bola tenis. Sementara itu, biji dari jambu biji cukup banyak dan bertaburan di tengah buah jambu biji. Biji-bijinya cukup keras dan berwarna kuning yang agak kecoklatan. Klasifikasi tanaman buah naga termasuk ke dalam kingdom plantae, divisi Spermatophyta, kelas Dicotyledonae, ordo Cactales, famili Cactaceae, genus Hylocereus, spesies Hylocereus undatus.
buah ini tidak memiliki daun sehingga batang buah naga difungsikan sebagai daun. Pohon buah naga memiliki jenis akar yang bersifat epifit, yaitu akar yang merambat dan menempel pada tanaman lain. Batang tanaman buah naga mengandung air dalam bentuk lendir dan berlapiskan lilin ketika tanaman buah naga sudah dewasa. Warna batang tanaman buah naga hijau kebiru-biruan atau berwarna hijau tua. Batang pohon buah ini berbentuk siku atau segitiga dari bentuk tanaman buah naga. Orang banyak menyebut batangnya aneh tapi unik sehingga banyak ditanam di halaman rumah. Dari batang muncullah banyak cabang batang yang berbentuk dan warnanya sama dengan batang utamanya. Batang dan cabang buah naga juga berfungsi sebagai daun dalam proses asimilasi. Itulah yang membuat batang dan cabangnya berwarna hijau. Batang buah naga mengandung kambium yang sangat berguna untuk pertumbuhan tanaman. Dari batang dan cabang tumbuhlah duri-duri kecil yang keras tetapi tidak mencolok. Biasanya jumlah duri di setiap bagian titik tumbuh pada batang sekitar 4-5 buah. Bunga buah naga akan muncul dari bagian batang pada pucuk batang tanaman naga. Bunga buah naga pada awalnya berukuran kecil berwarna merah. Bunga akan mulai tumbuh dan menjadi besar dan warnanya menjadi hijau dengan kuncup berwarna merah keunguan. Kuncup buah naga yang sudah berukuran panjangnya 30 cm akan mulai mekar pada sore hari. Hal ini terjadi karena pada siang hari bunga akan dirangsang oleh sinar matahari untuk mekar dan terjadi perubahan suhu yang lumayan tajam antara siang sampai malam hari. Mekarnya bunga dimulai dari mahkota bunga bagian luar disusul dengan mekarnya bunga bagian dalam. Warna mahkota bunga bagian dalam sangatlah cantik, yaitu warna bunganya putih bersih. Setelah bunga mekar, ia akan berbentuk corong yang di dalamnya tampak sejumlah benang sari berwarna kuning.